Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ayah, bunda, tuan, puang, abang, kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, orang baik dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada diri kita. Kesehatan yang Allah beri membuat kita bisa melakukan aktivitas dari pagi hari sampai kita pulang di malam hari untuk beristirahat. Dengan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah membolehkan kita untuk bisa menjalani kehidupan kita sampai saat sekarang ini. Dengan ridha dan rahmat Allah, memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk bersama dalam rangka berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan duduknya kita senantiasa mendapatkan ridha, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita manusia mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seyogyanya dan sepatutnya kita jadikan contoh suri teladan terbaik dalam menjalani kehidupan kita, mengisi sisa daripada perjalanan kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah dengan selalu senantiasa taat terhadap apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsep itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan yang sempurna pada diri pribadi kita masing-masing. Hadirin wal hadirat, ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak, orang baik yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kesempatan yang mulia ini kita gunakan untuk bersama-sama duduk sebentar memperhatikan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menarik, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan melihat satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu ada harapan dari diri kita semua. Mudah-mudahan dengan memahami konsep hadis ini mampu mengantarkan kita untuk semakin baik memperbaiki perjalanan kehidupan kita ke depan dalam mengisi sisa kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita simak hadis yang akan kita dengarkan, yang insyaallah akan kami sampaikan di kesempatan yang sangat mulia ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah menginformasikan berita penting yang harus kita perhatikan, kita pahami. Manakala itu larangan kita tinggalkan, manakala itu perintah harus kita kerjakan. Nabi tegaskan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian, penyampaian Rasul SAW kepada kita, terhadap 7 perkara yang nantinya kalau kamu melakukannya maka kamu akan dibinasahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira apa 7 perkara tersebut, teman-teman, ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah?
yang kalau kita berada di dalamnya tentu akan mengakibatkan kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, maka seketika itu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa ketujuh perkara itu yang nantinya kalau dilakukan oleh kita membuat kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada mereka dengan menjabarkan ketujuh perkara tersebut. Maka Nabi katakan, asyirku billah. Yang pertama, kalian melakukan kesyirikatan, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah Allah, namun masih ada kekuatan-kekuatan lain yang kita percayai, yang kita yakini. Maka ini mendatangkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tatkala kita tidak meninggalkan perkara ini, maka akan mendatangkan kebinasaan kepada diri kita. Kalaulah kita melihat nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kita, di antaranya nasihat Luqman kepada anaknya yang menyampaikan, la tusyrik billahi syai'an. Jangan sekali-kali kamu melakukan kesyirikatan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Karena Allah Maha Tunggal, Allah Maha Esa, tidak mau disyirikatkan dengan sesuatu yang Allah ciptakan. Sehingga memang harus kita berhati-hati dengan perbuatan syirik ini. Belum lagi hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kepada kita, man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa di antara kita yang dia itu mati dalam kondisi mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasan yang diberikan kepadanya kecuali kelak di akhirat dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menjelaskan perkara kedua, wasihru. Yang kedua adalah sihir. Ya, mungkin sekarang bisa kita kaitkan dengan santet dan sebagainya. Ini ranah akidah. Kalau kita berada pada kondisi demikian, maka akan membinasakan diri kita. Sehingga nasihat penting kepada saudara-saudara kita yang masih berkecimpung di dalam kelompok-kelompok yang masuk pada kategori suka melakukan sihir, maka hendaknya bertaubat kepada Allah. Sebab kondisi demikian akan mengantarkan dirinya masuk ke jurang kebinasaan yang Allah siapkan untuk dirinya. Wa qatlul nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala illa bil haqq, kecuali dengan perintah yang memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan. Kalau sekiranya bukan dari perintah Allah, jangan sekali-kali kita melakukan hal tersebut. Dan ini banyak terjadi di kalangan kita, saudara sesama muslim kita, yang cuma masalah sepele mengakibatkan nyawa saudara sesama muslimnya bisa melayang sebegitu gampangnya yang kita lihat dalam berita-berita yang kemudian menjadi wacana dalam pembicaraan kita sehari-hari. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, jangan sekali-kali kita mengotori tangan kita
dengan melakukan pembunuhan tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mengakibatkan kebobrokan kehidupan pada diri kita, bahkan akan membinasakan kita terhadap perbuatan yang kita lakukan tersebut. Wa aklur riba, lalu yang keempat, memakan hal yang bersifat riba. Dan ini juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang kalau kita nasihati, mereka lebih pintar dari diri kita. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah perkara yang menurut mereka biasa-biasa saja. Namun tahukah diri kita bahwa sesungguhnya melakukan perbuatan riba atau memakan sesuatu yang sifatnya riba, maka sama saja kita melakukan penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah literatur keterangan memberikan informasi kepada kita seakan-akan kita mengajak Allah untuk berperang. Naudzubillahi min dzalik. Maka pelaku-pelaku riba, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala terkait perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi itu tentu sekali lagi akan membinasakan pelakunya. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wa aklu malil yatim. Yang kelima adalah mensabotase ya, hal-hal yang harus dia berikan kepada anak yatim. Ya, memakan harta anak yatim. Ini juga adalah merupakan nasihat kepada teman-teman yang mengelola ya, terkait dengan pembinaan kepada anak yatim piatu, yang seharusnya kita mengedepankan kebahagiaan kepada diri mereka. Jangan menjadikan itu sebagai sebuah asas yang mendatangkan kebahagiaan kepada diri pribadi kita sendiri, sementara kita merebut hak-hak daripada anak yatim tersebut yang harus mereka dapatkan dari apa yang kita sampaikan kepada orang-orang baik. Maka jaga dengan baik amanah yang diberikan kepada diri kita untuk mengurus mereka, sehingga keamanahan yang kita jaga itu akan membawa diri kita menuju kepada kebahagiaan yang sempurna, yang memang akan memberikan kesuksesan hidup pada diri kita, dan kita pun terhindar daripada kebinasaan yang nanti Allah siapkan untuk diri kita ketika kita melanggar apa yang sudah disampaikan kepada kita terkait dengan larangan tidak boleh kita kerjakan. Lalu yang berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wattawali yaumadh-dhahfi, yaitu orang yang lari daripada medan perang. Ini juga adalah perkara yang ketika kita berada di dalamnya, maka tentu akan mendatangkan kebinasaan kepada diri kita. Sebab kondisi demikian adalah merupakan sesuatu hal yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Allah akan membinasakan orang-orang yang lari dari medang peperangan. Lalu yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, faqadhful muhsanatil mu'minatil ghafilati, yaitu kita menuduh wanita muslimah yang baik-baik itu melakukan perzinaan al-ghafilati, yang mengakibatkan dia tergelincir. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketujuh perkara yang kebanyakan dari saudara sesama muslim kita berada di dalamnya, tapi mereka tidak menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan. Maka hindarilah oleh kita akan ketujuh perkara tersebut, sebab Nabi sendiri menegaskan
ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian akan 7 perkara al-mubiqat yang akan membinasakan diri kalian. Yang pertama, melakukan kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, ada sebuah kegiatan yang di dalamnya tergambarkan kekuatan sihir. Yang ketiga, membunuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah kecuali yang hak. Yang keempat, memakan hal yang riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, lari daripada medan pertempuran. Dan yang ketujuh, menuduh wanita baik dari kalangan muslimin yang tuduhan itu kepadanya terkait dengan perzinaan yang membuat dirinya tergelincir. Hadirin yang sama berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu menghindari ketujuh perkara tersebut, sehingga kelak di akhirat kita tidak termasuk orang-orang yang nantinya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subscribe-nya, like-nya dan share-nya dibagikan kepada grup-grup kita agar semua memahami tentang ketujuh perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menghindari ketujuh perkara tersebut dan menghindarkan diri kita daripada kebinasaan yang Allah siapkan kepada mereka yang melakukan ketujuh perkara tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, menjaga kita, dan memberi kekuatan kepada kita untuk menjalankan perintahnya, serta memberi kekuatan kepada kita untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.